kita menjual untuk Tuhan. Hei, Anda tidak sanggup berkorban untuk dia. Hanya dia yang sanggup berkorban untuk Anda. Amin, amin. Amin. Anda tidak sanggup bayar harga untuk Tuhan. Hanya dia yang sanggup membayar harga untuk kamu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur kepada Bapa kami yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, Bapa yang selalu memberkati kami, Bapa yang selalu hidup di dalam hidup kami. Aku percaya Bapa, setiap 2 orang berkumpul atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kuasa hadirat Tuhan, persekutuan ini Bapa bukanlah persekutuan biasa-biasa, tapi Roh Tuhan ada dalam kami, sehingga segala kuasa akan tunduk kepada nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang mewahyukan kepada setiap kami, untuk kami semakin mengalami betapa besar, betapa dalam, betapa tinggi, betapa luasnya kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Aku yang berbicara dengan mulut tidak dengan pengurapan daripada-Mu. Yesus semakin ditinggikan, Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu adalah ya dan amin, dan tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Salam bagi kita. Amin. Kita buka Alkitab kita, bagaimana kita mencintai Tuhan dengan benar. Ya. Oke, sebelum kita mencintai Tuhan, kita mesti mengenal dulu pandangan Tuhan tentang kita. Tapi sebelumnya kita buka dulu Roma 5 ayat 15 sampai 19. Tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Jadi kita mesti melihat karunia Allah itu lebih besar daripada kejahatan Adam. Anda dan saya hari ini berdosa bukan karena perbuatan kita, karena Adam. Kita mesti catat ya. Natur dosa ada sama kita karena Adam. Ketika orang di kandungan juga sudah berdosa. Makanya anak-anak juga bisa berbohong, manipulasi, karena dalam dirinya sudah ada benih dosa. Makanya Yesus menebus kita dari benih dosa itu. Jadi bukan, saudara bisa lihat Adam itu ada nggak berzina ketika itu? Ada nggak cakap kotor? Ada nggak membunuh? Tidak. Hanya satu pelanggaran dia. Apa itu? Ketika dia memilih yang salah, memilih tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana dia memilih? Ketika dia memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Ya. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut. Ya, di mana ada kuasa maut? Di dosa. Ya. Jadi sebenarnya kejadian maut-maut yang terjadi ini karena dosa. Sekarang pertanyaannya, dosa sudah selesai nggak? Dosa sudah selesai nggak? Ya. Oke. Kalau sudah selesai, sekarang bagaimana supaya efek daripada dosa yang sudah selesai itu supaya kita hidup tidak dengan maut? Ya, oke. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada semua orang karena satu orang. Jauh lebih besar daripada dosa itu karunia Allah bagimu oleh karena satu orang. Pertanyaannya, mana lebih besar dosa daripada karunia-Nya? Karunia, lebih besar karunia. Makanya di gereja jangan lagi ceritakan dosa, ceritakanlah kasih karunia-Nya, karena lebih besar kasih karunia-Nya dari dosa. Amin. Amin, amin. 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 Lanjut ayat 16. Ya. Bagaimana supaya kita tidak terus berbuat dosa? Nah, itu yang perlu kita ajarkan kepada jemaat. Oke? Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Tidak ada imbangnya dosa dengan satu orang. Ya. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Saudara dan saya hari ini telah dibenarkan, bukan karena kita benar, karena anugerah kita dibenarkan. Ketika Yesus mati, dia mati bagi dosa-dosa kita, kejahatan kita, pelanggaran kita, dan dia dihukum karena dosa kita. Dan ketika dia bangkit, kita untuk kita pembenaran kita. Ada tertulis. Ya, oke. Jadi supaya makin tahu kita betapa hebatnya rupanya
semuanya kita di gereja Tuhan itu. Supaya kita jangan memelas-melas lagi kepada Tuhan. Kita semakin berdiri kokoh dan teguh bahwa ternyata Tuhan sangat berpihak kepada kita. Amin. 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 Terus ayat 17, ayat berapa? 17 ya. Ya. 17. Sebab jika oleh dasar dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Ya, anugerah kebenaran artinya gift. Ya, pemberian cuma-cuma akan hidup dan coba sama-sama akan hidup dan Berkuasa. Pertanyaannya hari ini, saudara-saudara, mohon maaf. Saya pernah tertegun ketika Pastor Andi Simon bilang gini. Begitu banyak gereja di Indonesia ini, kenapa mesti datang dari daerah-daerah kemarin? Hari ini di mana gereja di Medan? Padahal dikatakan firman yang disampaikan kepada Andi Simon, roh yang ada pada dia sama dengan roh yang ada pada kita. Amin. 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 Kita masing-masing ditetapkan hidup dan berkuasa oleh karena apa? Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Berkuasa bagi rumah tangga kita, berkuasa bagi pelayanan pekerjaan kita, berkuasa bagi perjalanan hidup kita. Amin. Hebat kan? Baru ayat 18 ya. Kenapa kita berkuasa oleh satu orang? Bukan karena Andi Simon, oleh karena nama Yesus. Amin. Sekarang ingin nggak kita ingin luas pekerjaan-pekerjaan Tuhan dikerjakan? Ya, itu nanti kita bicarakan. Ya, ayat 19, 18. Sebab itu sama seperti orang satu orang, semua orang beroleh penghukuman. Sama satu oleh pelanggaran, semua harusnya menerima penghukuman. Tapi oleh satu orang kita dibenarkan. Oke? Demikian oleh satu perbuatan kebenaran semua orang meroleh pembenaran untuk hidup. Jadi Anda hari ini adalah ditegakkan di atas kebenaran untuk hidup. Amin. 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 Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang. Ketidaktaatan siapa? Adam. Maka semua orang menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Kalau kita baca Filipi 2, bagaimana Yesus taat sampai mati di kayu salib. Amin. Amin. Semua orang menjadi benar. Haleluya. Yang percaya kepada ketaatannya, bukan ketaatan saya, bukan ketaatan Anda. Hari ini Anda bisa melayani pekerjaan Tuhan karena ketaatan satu orang. Amin. Amin. Saudara-saudara, bagaimana cara pandang Tuhan tentang kita? Mari kita buka Matius 13 ayat 45-46. Saudara-saudara, semuanya terlalu mudah bagi Tuhan. Tapi yang paling penting, bagaimana cara pandang kita tentang Tuhan. Oke? Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ada kata pedagang dan apa dicari mutiara yang indah. Banyak dulu ketika saya dulu masih dulu dikatakan bahwa kitalah yang mencari Tuhan. Ayat 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, tadi mutiara indah, ditemukannya mutiara sangat berharga. Ya, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara. Pertanyaannya, siapa yang mutiara? Salah. Kita. Mutiara kita. Ini yang salah yang diajarkan saya. Kita membuat kita berkorban untuk Tuhan. Kita menjual untuk Tuhan. Anda tidak sanggup berkorban untuk dia. Hanya dia yang sanggup berkorban untuk Anda. Amin. Amin. Anda tidak sanggup bayar harga untuk Tuhan. Hanya dia yang sanggup membayar harga untuk kau. Lihat, kita perhatikan baik-baik. Ayat 45-nya. Seorang pedagang pergi mencari mutiara. Siapa pedagang itu? Yesus. Ingat, Bapa mengutus dia menjadi manusia. Di mana dia menjadi manusia? Lahir dari seorang rahim perawan. Tidak ada jenis darah Yusuf dan Maria di situ. Tidak ada gennya mereka.
Maka dia lahir dari perahu. Tuhan itu tidak pernah melanggar ketentuannya. Hanya satu manusia yang diciptakannya. Yang lain harus dilahirkan. Allah tidak pernah melanggar ketentuannya. Oke? Lahir dari rahim sebelum. Di mana itu lahir? Di palungan. Palungan itu apa? Tempat makan kandang, makan domba. Terbuat dari batu. Bayangkanlah. Dan dia mesti meminjam lampin. Itu kain kafan untuk kematiannya. Saudara-saudara, hanya Yesus manusia yang lahir untuk mati. Maka oleh karena dia lahir untuk mati, maka kita lahir untuk hidup. Amin. Makanya mulai sekarang hidup dan mati dikuasai lidah. Makanya lidah kita hari ini memperkatakan apa supaya hidup kita semakin baik. Dengan pemikiran yang benar. Lihat, kalau pemikiran kita selama ini kita mutiara, kita akan berlelah-lelah untuk Tuhan. Hari ini Yesus sudah berpeluh dengan mahkota duri dan seperti darah, dan darah bercucuran, penganiayaan, penghinaan. Itulah harga yang dibayar Yesus. Amin. Jadi jangan pernah kita bilang kita mesti berkorban untuk Tuhan. Stop. Kita mesti mengagumi pengorbanan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau telah berkorban untuk aku hari ini, tidak dihukum, untuk aku diselamatkan, untuk aku disembuhkan. Jadi bagaimana cara manifestasi hidup ini semakin berkuasa? Mulailah agungkan Dia dengan pengertian yang benar. Sekarang bagaimana supaya manifestasi itu terjadi? Oke? Mau dengar? Kita buka Matius 22 ayat 44. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah. Apa maksudnya? Dari mana diambil ini? Ini diambil dari Mazmur 110 ayat 1. Tuhanku berkata kepada Tuhanku, huruf besar kalau bahasa Inggris, Lord, huruf besar kepada Lord, huruf besar dan huruf kecil. Artinya Elohim berbicara kepada Yahweh. Artinya Bapa berbicara kepada anaknya. Apa katanya? Duduklah di sebelah kananku. Apa kata Bapa kepada Yesus ketika Yesus sudah bangkit naik ke surga? Apa dikatakan? Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu. Bukan, kalau kita kan enggak, habis dulu musuh kita baru bisa duduk kan? Iya. Betul enggak? Macam mana aku mau duduk? Utakku masih numpuk. Macam mana aku mau duduk? Persoalanku tidak selesai. Persoalan nggak pernah selesai. Yang nyuci baju tetap ada bajunya kan? Yang nyuci piring tetap nyuci piring. Makanya Anda mesti ingat bahwa cuci baju bukan persoalan. Itu adalah satu keuntungan bagi Anda karena Anda masih punya baju. Hah? Dikatakan bagaimana caranya Tuhan untuk kita hari ini menikmati Dia? Duduklah di sebelah kanan. Bagaimana caranya? Duduk kau, baru buat musuh-musuh menjadi tumpuan kaki. Artinya apa? Beristirahat engkau di dalam aku, supaya kau bisa melihat bagaimana musuh-musuh menjadi tumpuan kaki. Saudara, ketika Allah memilih Nuh di dalam apa? Bahtera. Bahtera itu menggambarkan apa? Yesus. Untuk orang diselamatkan di dalam Dia. Siapa yang selamat? Nuh, istrinya, menantunya, dan seluruh binatang yang dimasukkan ke dalam. Pertanyaannya, ketika datang ombak besar, angin kencang dan petir, apakah bahtera itu nggak goyang? Goyang. Tapi yang di dalamnya tetap selamat walaupun muntah. Betul? Mabuk laut. Mabuk. Tapi kan karena kebiasaan kekuatan daripada Tuhan, lama-lama nggak mabuk kan? Iya. Kan kita ada yang namanya kemampuan bermutasi tubuh kita ini untuk kuat. Makanya kalau Anda semakin mengerti, ketika Anda diam di dalam Dia, beristirahat dalam Dia, COVID itu tidak akan berdaya menghadapi Anda. Amin. Ketika kita menaikkan pujian, kita sedang menaikkan imunitas tubuh kita. Haleluya. Sel-sel tubuh kita akan terus makin kuat. Amin. Makanya keuntungan orang Kristen sangat banyak. Amin. Oke? Jadi dikatakan begini, Pak Marlin, selesaikan tugasmu baru kau duduk. Bukan, aku yang menyelesaikan
adalah tugasmu Pak Marlin. Kau hanya duduk saja di sebelah kanan. Amin. Amin. Bagaimana caranya dulu Pak? Aku belum selesai. Kau sembah aja aku, kau puji aku, kau nyembuhkan namaku, kau sampaikan kabar baik. Masa ya. Amin. Tidak ada kekuatanmu untuk memenangkan jiwa. Hanya perlu kau katakan, Bapa, firman-Mu berkata, tuaian banyak, pekerjaan sedikit. Aku meminta tuaian dan bekerja, karena itulah ekspresi cintaku kepada. Haleluya. Hari ini gereja jangan hidup di bawah tembok-tembok. Jangan sibuk kita teriak-teriak. Hari ini kita juga mengekspresikan cinta Tuhan. Amin. 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 Kita jangan marah dengan pemerintah ketika gedung gereja di tembok ditutup. Biarkan itu. Orang gedung kok itu. Ada bilang 2-3 orang berkumpul. Memang dunia ini tidak pernah suka dengan orang percaya. Ya. Tapi Tuhan telah memilih kita terpisah dari dunia ini. Haleluya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Oke. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Di mana? Di Betania. Tempat di mana Yesus sering beristirahat di sana. Oke, lanjut ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria, kakak beradik. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Apa yang diambil ke Maria? Dia tahu yang datang ini luar biasa. Ini pemberi makan, bukan diberi makan. Ini penyedia, bukan disediakan. Amin. Dia adalah Bapa. Tidak pernah momentum ini kuterima lagi kalau aku tidak sempatan ini tidak berguna. Amin. Makanya ketika Anda duduk sedang mendengar dia berbicara, Anda sedang mendapatkan hadiah yang sangat besar. Haleluya. Haleluya. Jangan keraskan hatimu. Makanya mulai metanoia kita. Bertobat itu bukan perilaku, pola pikir. Yang selama ini berpikir tentang diri kita untuk Tuhan, hari ini kita berpikir tentang Tuhan kepada kita. Amin. Amin. Oke, lanjut. Ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ini adalah tipikal orang Asia. Kalau bagi orang Batak ini yang benar. Kau mau belajar. Rajin kok. Sono mana dok boy jadi parinaon. Baru main. Omano tikos. Oke. Yang mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Sehingga kita, Tuhan, nggak kau tahu aku udah capek aku bangun gedung gereja ini, yang lain diam saja. Tuhan, udah sampai kali aku Tuhan, yang lain tengok Pak pendeta itu nggak peduli sama aku. Aku udah sampai mengangkat kursi, yang lain nggak mau mengangkat kursi. Stop. Ketika Anda diberikan karunia untuk melayani, itu adalah keberuntungan bagi. Jangan tuntut orang lain. Ya. Lihat ya, bapak saudara membiarkan aku, suruhlah dia membantu aku. Kayak main biliar kan, bisanya dia bilang sama adiknya, Maria, marwai loh sih. Tapi mesti dipergunakannya Yesus untuk menghukum Maria. Tapi apa jawab Yesus yang ajaib ini? Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta. Kalau ada 2 kali kata berarti serius. Iya. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hari ini banyak pelayan Tuhan khawatir dengan banyak perkara. Wana mau puang coffee ton, wana mau 3 kon. Hey, stop. Anda bagaimana solusinya? Lihat apa kata Tuhan terhadap Marta. Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ketika Anda duduk bersekutu dengan dia, Anda memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Makanya saudara mesti mengerti, banyak orang salah. Contoh dibilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Benar nggak itu? Benar. Salah. Itu perkataan Ayub. Iya. Ketika dia stres, makanya dibatalkannya di Ayub 42 ayat 5 dan 6. Iya. Aku mencabut semua perkataanku. Iya. Makanya banyak orang nggak mengerti, makanya perlu revelation.
untuk kita mengerti tentang apa yang sebenarnya. Alkitab itu full disclosure, penuh pengungkapan. Pelajar pun buat di situ. Yang salah pun dibuat. Tapi kita mesti tahu Alkitab yang menerangkan Alkitab. Ya. Amin, amin. Apa kata Ayub? Makanya saudara-saudara, ketika Maria duduk, semua ditampakkan pada dia. Dan tidak ada yang diambil. Marta tidak tahu Yesus ini adalah orang yang bisa membuat 5 roti 2 ikan menjadi 5.000 orang makan. Ngapain? Apakah salah kita melayani Yesus? Tidak. Aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk dilayani. Amin. Amin. Hidup kita jadi tenang. Coba kita lihat Ayub apa katanya. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Kenapa begitu panjang kisah Ayub ini sampai 42 pasal? Ayat 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau. Ninda pandita nami, sintua nami nggak pernah dia duduk dari sekolah Alkitab kami. Ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Hari ini aku melihat engkau dengan benar. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukannya? Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ketika Anda mulai mengenal dia dengan benar, dengan pengertian yang benar, Anda akan mencabut perkataan kita yang sebenarnya bukan dari Tuhan. Ayat sampai ayat 10, 7, 8, 9, 10. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu pada Ayub, maka firman Tuhan pada Elifas orang Teman. Ada 3 orang sahabatnya. Yang enggak 1 orang yang mendukung dia, yang 3 ini menyalahkan dia. Ya. Murkaku terhadap engkau dan terhadap kedua sahabat 3 kan? Ya. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nggak mungkin Tuhan membuat penyakit ini kalau nggak kau berdosa. Hari ini masih banyak kita berpikir penyakit dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan penyakit. Penyakit adalah karena dosa. Dosa di mana? Dosa yang ada di dunia. Maka disebut dia menebus engkau dari cara hidupmu yang sia-sia. Amin. Amin, amin. Dulu kita mungkin tidak pernah tahu kesehatan, makan sembarangan sehingga ginjal rusak. Hari ini oleh penebusan Tuhan sanggup memulihkan ginjal. Haleluya. 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 Bagaimana caranya? Nanti kita lihat. Ya, lihat, ya. Lanjut, oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor lembu jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Jadi kalau kita harus ingat, orang tergantung kita sekarang nasib bangsa ini. Amin. 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 Percaya nggak? Saya. Ya. Kita nggak ragu dong Yesus siapa? Amin. Kan dia bilang apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Kepada siapa diberikan otoritas? Kepada gerejanya. Haleluya, amin. 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 Mulai sadari bahwa Anda adalah mutiara yang sangat berharga bagi dia. Kalau sudah berharga, saudara tahu nggak mutiara? Ibu-ibu pasti tahu ya. Mutiara itu ada 2. Kalau mutiara yang mahal itu yang berasal dari dasar laut, di mana dari kerak terjadi prosesnya. Yang satu lagi yang diternakkan. Saya sudah pernah ke Lombok, yang diternakkan sama yang beda harganya. Anda bukan hasil peternakan, Anda adalah hasil pengorbanan Yesus. Haleluya. Maka Anda mutiara yang indah dan sangat berharga. Amin. Oke, ya. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suwa, dan Zofar orang Naamah, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabat. Tergantung siapa berkat itu? Tergantung Ayub. Sekarang bangsa ini tergantung siapa? Tergantung Anda atau tergantung orang lain? Orang percaya kan? Ya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Yang hilang.
anaknya sudah mati, digantikan bahkan perempuan yang paling cantik. Ya, Semua dombanya, lembunya dikembalikan. Anda sudah terhilang barangkali waktu-waktu bersama dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan sakit penyakit, dengan keuangan. Tuhan sanggup memulihkan dua kali. Amin. Amin. Yes. Ketahuilah, Dia Bapa yang selalu berhasrat memberkati kamu. Amin. Makanya saudara-saudara, para pendeta, kalau ada pekerja-pekerjamu keluar dari gereja, nggak usah marah. Ya. Karena orang setiap mengambil keluar keputusan dari pekerjaan Tuhan, itu adalah kerugian bagi dia. Berkati dia, supaya dia menemukan tempat yang indah bagi dia. Karena nggak ada gereja yang sempurna hanya Yesus. Ya. Gereja Kristus dalam jalan. Oke, saudara-saudara, bagaimana caranya kita menerima ekspresi cinta Tuhan? Kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 10, 17 dan 18. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Di Matius 22 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Dan salahkah itu? Tidak. Tapi lihat pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan orang Farisi menurut hukum Taurat sudah digenapi nggak? Udah, berarti tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah kasih yang sesungguhnya, yang baru. Amin. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Ada nggak Yohanes di situ ketika tanya orang Farisi? Ada. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Bagaimana dengan 1 Korintus 13? Itu adalah karakteristik kasih, sifatnya kasih. Tapi kasih itu ialah bukan kita telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya. Bagaimana caranya Allah mengampuni? Oh, Pak Manula, kau diampuni, bebas. Ya. Tuhan punya cara yang adil. Dosa mesti dihukum. Bagaimana cara anaknya dihukum? Dengan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa. Jadi Allah itu tidak serta-merta, oh Pak Pendeta karena kau rajin melayani Tuhan, kau diampuni. Tidak. Pengampunan itu bukan berdasarkan perbuatanmu, tapi berdasarkan kasih karunia. Maka dia bilang jangan ada orang bermegah karena itu. Amen. Bukan karena kita rajinnya membuat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ini adalah ekspresi daripada apa yang kita terima. Bukan sedang kita membuat Tuhan senang, enggak. Ketika seorang anak, misalnya anak saya, ada pembantu, tapi anak saya mencuci piring, apakah berubah status anak saya jadi pembantu? Tidak. Tapi ketika saya melihat dia, saya senang karena dia mengekspresikan cintanya kepada saya. Amin. 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 Seorang anak kecil membuat teh manis, nggak tahu kayak mana rasanya, pasti bangga bapak minum. Ya. Sama kayak kita, suara saya cemprang karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan senang dengan suara saya, bukan karena cantik suaraku. Apakah Tuhan marah? Enggak. Makanya di kampung-kampung itu Tuhan melihat kita, bukan melihat alat kita. Makanya banyak orang hari ini, gereja sana nak kali sound systemnya. Hei, bukan salah sound system, tapi jangan pernah karena sound system itu kau datang. Yes. Tapi karena kau datang, karena kau telah menerima. Amin. Amin. Apakah gereja nggak salah? Nggak salah. Gereja juga perlu memberikan sesuatu yang baik. Saudara-saudara, ada juga Tuhan akan mengangkat engkau terus. Karena itu janjimu, tidak pernah menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Haleluya. Haleluya. Sebagai pendamaian bagi Dosa-dosa kita. saudara dan Allah sudah damai nggak? Karena apa? Karena darah Kristus. Maka Anda dan dia sudah dekat oleh darah Kristus. Sekarang masa lalu Anda suram nggak? Tidak. Suram Pak. Allah telah memperdamaikan Anda dengan masa lalu untuk menyiapkan masa depan yang baik. Amin. 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 Siapa kita nggak punya masa lalu yang jelek? Apakah masa lalu karakter, keuangan, pertentangan, semuanya ada. Tapi hari ini Tuhan sudah siapkan, bukan berdasarkan masa lalu, tapi berdasarkan darah anaknya. Yes. Amin. Banyak pendeta yang kecewa dengan hidup, banyak. Tapi mulai hari ini Anda tidak perlu kecewa, sebab Anda telah diperdamaikan. Amin. Ayat 17-18,
Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Bagaimana sempurna kasih Allah itu? Yaitu kalau kita punya keberanian percaya pada hari, orang Kristen harus senang dengan datangnya hari penghakiman. Amen. Karena ketika hari penghakiman ada, Anda tidak dihakimi karena Yesus sudah dihukum bagi Anda. Dunia ini akan dihakimi setimpal dengan perbuatan. Anda hari ini dihakimi dengan Anda adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berani. Makanya kita nggak usah takut dengan datangnya Tuhan Yesus kedua kali. Kita sambut itu. Amin. Karena kita semua pasti diangkat bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ya. Di mana Anda diangkat? Karena Anda berani dengan hari penghakiman. Kan banyak dulu gereja bilang gini, ya Tuhan jangan putar video tentang dosa-dosa. Capek kali Tuhan memutar video. Bahkan dibilang Ibrani, ya, aku tidak lagi mengingat dosa mereka. Ibrani 10 ayat 17-18. Amin. Allah ketika nanti berhadapan dengan kita di pengadilan, Allah tidak mengingat lagi dosa-dosa. Ketika kau bilang dosamu Tuhan, aku gak ingat. Kenapa? Yang diingatnya anaknya sudah dihukum dengan dosa karena kita. Jadi dalam hukum itu tidak mungkin satu kejadian dihukum 2 kali. Hanya sekali. Amin. Amin. Demikian juga karena sama seperti dia, katakan sama seperti dia. Sama seperti dia. Demikian juga kita dalam dunia. Jadi kalau Anda hari ini, sekarang Yesus di mana? Di sebelah kanan Bapa. Sebagai apa? Sebagai manusia mewakili kita. Sama seperti dia. Sekarang Yesus ngapain? Istirahat. Lihat imam besar Harun, dia tetap berdiri menyampaikan korban karena tidak pernah selesai bekerja. Tapi Yesus sebagai imam besar kita duduk di sebelah kanan Bapa karena dia sudah selesai mengerjakan. Amin. Sama seperti Yesus yang tidak ada kanker paru-paru di dadanya, demikian juga Raja Israel tidak ada. Masih berani kita mengatakan itu. Sama seperti dia yang tidak kekurangan, demikian juga aku tidak akan kekurangan. Haleluya. Haleluya. Itulah tandanya kita mengerti kasih yang sempurna. Amin. Amin. Contoh dibilang malapetaka tidak akan menimpamu. Karena apa? Karena Yesus sudah memberikan darahnya. Sama seperti dia. Hari ini kita bisa melihat sama seperti dia. Kita lihat buktinya. Kita buka Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Ya, yang dikerjakan adalah Kristus membangkitkan dia dari antara mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Terus ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Jauh lebih tinggi dari COVID-19, dari semua malapetaka, dari semua penyakit. Maka semua ini ada namanya kan? Betul gak? Penyakit ada namanya? Malapetaka ada namanya? Ada. Uang ada namanya? Jauh lebih tinggi nama Yesus. Haleluya. Oke, sekarang Anda punya nama dan segala nama. Amin. Oke? Bukan hanya di dunia saja, melainkan juga di dunia akan datang. Jadi dunia akan datang pun jauh lebih tinggi Yesus. Saudara tahu nggak kecepatan cahaya? 186.000 kilometer per detik. Makanya kita bisa telepon sekarang ke Amerika sampai itu masih di bawah satuan cahaya. Lebih daripada cepatnya itulah jawaban doa kita. Haleluya. Karena dia tinggal di luar waktu dan ruang. Contoh, ketika air jadi anggur, kapan air jadi anggur? Seketika. Iya. Kenapa? Yesus itu di pencipta waktu dan ruang. Betul nggak? Iya. Ada nggak yang bilang, tunggu dulu ya? Simsalabim. Jadilah. Jadi. Amin. Amin. Jadi karena menjumlahi apapun yang kau minta, Tuhan mau seketika. Haleluya. Oke. Ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di Bahwa Kristus. dan
dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Sekarang Yesus kepalamu, kita tubuhnya. Ada enggak tubuh sakit, kepala sehat? Makanya Tuhan tidak mau kau sakit-sakitan, karena kau tubuhnya. Amin. Kenapa orang stroke? Karena nggak nyambung dari kepala ke tangan. Tuhan nyambung, maka diberikan roh dan firman-Nya. Seperti dia yang hari ini sebelah kanan menginjak kaki musuh-musuhnya, demikian juga kau. Amin. Amin. Ya. Jemaat yang adalah tubuhnya, jemaat adalah tubuhnya. Jadi sangat penting bagi Tuhan Yesus gereja itu berkuasa. Amin. Yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Enak kan jadi gereja Tuhan? Amin. Kalau kita makin mengerti berharganya kita, sama seperti dia. Jadi sama seperti dia, demikian juga hari ini. Amin. Kita lihat ayat 18. Di dalam kasih tidak ada Ketakutan. Kalau Anda sadar Allah mengasihimu, tidak ada ketakutan Amin. terhadap apapun. Ya, kasih yang sempurna menyelamatkan. Kalau Anda sedang ketakutan dengan persoalan keuangan, mulai ingat sama seperti dia. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Amin. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukan dari kekayaannya. Kalau dari kekayaannya sukanya ngasih, tapi menurut kekayaan. Siapa kekayaannya? Yesus. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang, bukan nanti. Bukan sebelumnya, sekarang. Jadi kapanpun Tuhan berbicara sekarang. Iya, amin. Demikianlah sekarang tidak ada Hubungan bagi mereka yang ada dalam Kristus. sekarang tidak ada dalam dia enggak. Dalam Kristus, amin. Kenapa kita nggak dihukum? Karena kita dalam dia. Haleluya. Saya mau tanya, kenapa kita berani ke penghakiman? Karena kita dalam dia. Sekarang saya mau tanya, mana duluan, penghakiman atau penghukuman? Penghakiman. Hasil dari penghakiman keluarlah penghukuman. Tapi Anda sudah duluan dibayar tentang penghukuman. Makanya penuh keberanian datang kepada hari. Amin. Alkitab yang menjelaskan Alkitab. Haleluya. Paulus menulis pada Roma. Yohanes menulis di tulisan. Dua-dua tidak bertentangan. Hebat kan firman itu? Karya Roh Kudus. Haleluya. Makanya kalau bisa kita mengkhotbah, harus Alkitab yang menjelaskan Alkitab. Amin. Jangan kita mentafsirkan. Makanya dikatakan mintalah roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan. Kan tadi bilang tidak takut pada hari penghakiman. Kenapa tidak takut? Jawabnya di Roma 8 ayat 1. Yang demikianlah sekarang. Jadi kita berdiri itu demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi orang yang ada dengan Kristus Yesus. Haleluya. Sekarang kalau tidak ada penghakiman, Anda adalah orang benar. Aku adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin, amin. Makanya kan banyak kita, kau gak berubah-ubah dari dulu. Itulah kau gak pernah ke gereja. Jangan ada kata penghakiman keluar dari kita. Yang ada kata berkati. Maka dikatakan berkatilah orang yang menganiaya kau. Kan banyak gitu. Dari dulu kau gak menang, kau dalam ini. Bukan pertukaran menang atau kalah. Dia pun pengennya bebas dari ini. Tapi bagaimana caranya? Firman itu mengkoreksi, mengubahkan dia dengan perkataan yang benar. Amin. 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 Saudara-saudara, hari ini mulailah menyadari bagaimana Anda mencintai Tuhan karena Anda sudah menerima cinta. Amin. Haleluya. Mari kita bersama. Terima kasih Bapak, aku bersyukur berterima kasih Engkau selalu ada bersama dengan kami dengan semua kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Diberkatilah persekutuan gereja ini Bapak dengan berlimpah-limpah. Karena Engkau berkata 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau ada bersama dengan kami. Gerejamu adalah gereja yang dibangun di atas kebenaran. Gerejamu adalah dibangun atas batu karang, di mana dikatakan apa
apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Hari ini saudara-saudara, ada yang di penginjilan, di penggembalaan, ketahuilah engkau telah dilimpahi kasih karunia, sehingga hidupmu engkau hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapak, kami percaya segala sesuatu dimulai oleh Roh dan akan diakhiri oleh Roh. Dimulai oleh pimpinan Roh Kudus dan akan terus dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Tuhan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, penyakit COVID, penyakit apapun tidak akan